Halo semuanya, perkenalkan saya Sriwati dengan NIM 06031282328032 dari Program Studi Pendidikan Ekonomi FKIP Universitas Sriwijaya. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah Teori Ekonomi Makro yang diampu oleh yang terhormat Ibu Dr. Randa Siti Fatima MSI dan Ibu Yuliana SPD MPD. Nah, berbicara soal ekonomi makro, kalian tahu nggak inflasi April 2025 tembus 1,17%? Kira-kira apa aja sih penyebabnya dan kenapa inflasi ini penting untuk kita perhatikan? Yuk kita bahas bareng-bareng di video kali ini. Pemirsa, Badan Pusat Statistik mencatat pada April 2025 terjadi inflasi month-to-month sebesar 1,17% dan tingkat inflasi secara tahunan sebesar 1,95%. Beberapa peristiwa mempengaruhi inflasi bulan April 2025 seperti tarif listrik untuk pelanggan PLN pasca bayar kembali normal tanpa diskon sejak pemakaian Maret 2025 yang dibayarkan pada bulan April 2025. Pemirsa, Badan Pusat Statistik mencatat pada April 2025 terjadi inflasi sebesar 1,17%. Adapun beberapa peristiwa mempengaruhi inflasi yakni kembali normalnya tarif listrik tanpa diskon serta produksi cabai besar dan bawang merah yang menurun. Nah, seperti yang baru saja kita lihat, inflasi bulan April jadi perhatian besar. Tetapi sebelum kita masuk ke data dan penyebabnya, yuk kita pahami dulu apa itu inflasi sebenarnya. Jadi, inflasi adalah kondisi ketika harga barang dan jasa naik dalam jangka waktu tertentu. Kalau inflasi tinggi, otomatis daya beli kita akan menurun. Artinya, uang yang kita punya tidak cukup untuk membeli barang seperti biasanya. Oleh karena itu, inflasi ini penting untuk kita pantau karena dampaknya bisa langsung kita rasakan dalam kehidupan sehari-hari. Menurut Badan Pusat Statistik, inflasi 2025 mencapai 1,17% secara bulanan. Secara tahunan, inflasi ini mencapai 1,95% dan sejak awal tahun sampai April, inflasi ini sudah mencapai 1,56%. Apa sih penyebabnya? Yang paling besar pengaruhnya adalah kenaikan tarif listrik yang menyumbang sebesar 0,97% dari total inflasi yaitu 1,17%. Selain itu, harga emas perhiasan juga mengalami peningkatan dan turut menyumbang inflasi sebesar 0,16%. Lalu ada juga bumbu dapur seperti bawang merah, cabai merah, dan tomat yang juga ikut naik dan mendorong inflasi. Artinya, harga kebutuhan pokok dan biaya rumah tangga melonjak tajam. Kenaikan ini juga dipengaruhi oleh momen Ramadan dan Idul Fitri yang biasanya meningkatkan konsumsi masyarakat, terutama untuk kebutuhan pokok. Kalau kita lihat dari teori ekonomi, ini masuk kategori cost-push inflation, yaitu inflasi yang terjadi karena biaya produksi naik seperti listrik yang bikin semua barang ikut mahal. Tapi tidak semua harga barang naik, ada juga yang turun, contohnya cabai rawit yang turun cukup banyak dan menyumbang deflasi 0,08%. Daging ayam dan telur ayam ras juga turun harga. Lumayan, setidaknya ada sedikit penyeimbang yang dapat meringankan beban pengeluaran masyarakat. Jadi, inflasi yang tercatat pada April 2025 mencapai angka 1,17% ternyata tidak hanya berdampak pada harga barang-barang kebutuhan pokok seperti bahan makanan, tetapi juga mempengaruhi berbagai aspek kehidupan kita sehari-hari. Dampak terbesar tentunya dirasakan oleh masyarakat berpendapatan rendah. Ketika harga bahan pokok naik, daya beli kita menurun dan kebutuhan sehari-hari pun menjadi lebih mahal. Pemerintah dalam hal ini perlu mengambil langkah strategis yang lebih cepat dan tepat sasaran. Penurunan suku bunga yang dilakukan oleh Bank Indonesia memang bisa menjadi salah satu solusi untuk merangsang konsumsi dan investasi. Tetapi langkah ini tidak cukup untuk menanggulangi kenaikan harga barang-barang kebutuhan pokok. Pemerintah perlu mempercepat realisasi belanja negara, menjaga kestabilan harga barang pokok, dan memberikan subsidi yang tepat guna agar masyarakat bisa lebih mudah mengakses barang-barang penting. Maka dari itu, mengapa kita harus peduli dengan inflasi? Karena inflasi ini mempengaruhi kehidupan kita secara langsung, baik dari segi keuangan pribadi maupun kestabilan ekonomi negara. Kebijakan pemerintah yang baik bisa membantu kita menghadapi inflasi dengan lebih bijak. Sementara kebijakan yang tidak tepat sasaran justru dapat memperburuk keadaan. Sebagai mahasiswa dan bagian dari masyarakat, kita perlu memahami inflasi agar bisa mengatur keuangan dengan lebih bijak dan siap menghadapi segala perubahan harga yang terjadi. Nah, mungkin itu saja pembahasan kita tentang inflasi April 2025. Semoga video ini bisa membantu teman-teman lebih paham tentang kondisi ekonomi yang sedang terjadi. Terima kasih dan sampai jumpa.